Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas mata kuliah pemrograman web lanjut. Materinya yaitu REST API. Jadi REST API yang nanti akan kita develop menggunakan Node.js ya. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus coba cek dulu apakah teman-teman sudah menginstal npm atau Node ya. Jadi bagaimana cara ngeceknya? Nah, jadi bisa cari terminal ya, terus ketikkan npm -v ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi artinya ini adalah versi dari npm-nya. Nah, kalau sudah terinstall npm-nya, teman-teman bisa install sorry, bisa cek Node-nya apakah sudah terinstall Node di device teman-teman ya. Cara ceknya sama Node main-v. Jadi untuk mengetahui versinya. Jadi di sini saya menggunakan versi 2.24.11 ya. Nah, bagi teman-teman yang belum terinstall untuk apa namanya node-nya ya ataupun npm-nya, nah cara gampangnya adalah kita bisa masuk ke node ya node.js ya. Jadi nanti tinggal download Node.js-nya. Nah, di sini platformnya boleh ada macOS ataupun yang lainnya ya. Jadi nanti tinggal diinstal. Setelah teman-teman menginstal Node.js-nya, jadi teman-teman nanti otomatis akan terdapat atau sudah otomatis terinstall npm dan juga Node-nya seperti itu ya. Jadi nggak perlu ribet ya sebenarnya untuk membuat apa namanya atau menginstal environment dari Node.js ataupun npm. Jadi cukup install. Setelah install sudah apa namanya terinstall secara otomatis npm maupun Node-nya ya seperti itu. Nah, jadi kalau sudah siap ya, jadi sudah siap npm dan Node-nya, jadi selanjutnya eh, kalau teman-teman mau pakai terminal boleh, mau pakai Visual Studio Code juga boleh ya. Jadi kalau mau pakai Visual Studio Code atau pakai terminal dulu deh ya. Jadi pakai terminal. Di sini saya akan coba untuk membuat sebuah folder terlebih dahulu yang nanti akan kita gunakan untuk menampung file-filenya ya. Jadi saya lihat dulu saya berada di direktori mana. Coba masuk dulu ke dokumen. Nah, ini saya sudah berada di dokumen. Di sini akan saya membuat sebuah eh, folder ya. Jadi mkdir ya, make directory itu artinya. Mkdir nama foldernya ya, bisa belajar. Sorry, belajar Node.res. Nah, seperti itu di enter. Nah, nanti ketika kita lakukan atau melihat ls, nah nanti ada belajar Node.res ya. Nah, kita bisa masuk ke eh, direktorinya ya, atau kita bisa pakai Visual Studio Code ya. Jadi kita pakai Visual Studio Code, kita open foldernya, jadi ada dokumen, terus nah ini belajar Node ya. Nah, di sini kita bisa buka terminalnya ya. Jadi file, terminal ya, new terminal. Nah, ini di sini nanti kita akan menggunakan apa namanya terminalnya juga ya. Jadi untuk eh, menginstal beberapa apa namanya menginstal beberapa framework gitu ya. Jadi yang pertama mungkin kita install dulu paket JSON-nya ya. Jadi karena nanti output dari API-nya atau REST API-nya itu adalah paket JSON. Jadi yang harus kita lakukan, jadi buka terminalnya, jadi cari yang di bawah, di bagian bawah ya. Kalau terminal saya di bagian bawah, mungkin teman-teman ada yang di sebelah kanan. Nah itu tergantung masing-masing device-nya. Nah setelah itu ketikkan npm init y. Ya, nah di sini kita sudah meng-create sebuah paket JSON-nya ya.
Nah, jadi apakah sudah bisa digunakan? Eh, Sebenarnya belum ya. Jadi kita bisa menginstal Express terlebih dahulu ya untuk membantu kita bikin REST API-nya nanti dengan mudah. Jadi kita menggunakan Express di sini. Ya, jadi caranya ini cukup mudah juga ya karena kita sudah menginstal npm. Jadi ketikkan npm install Express. Nah, tunggu beberapa menit ya, dan harus terkoneksi dengan internet. 16 paket. Nah, ini sudah terinstall ya, jadi nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, seperti ini. Dan juga ada package dari masing-masing apa namanya npm-nya seperti ini ya. Nah, ya jadi cukup mudah ya. Jadi pertama tadi yang harus kita lakukan untuk memulai gitu ya, untuk memulai apa namanya eh, membuat REST API dengan Node. Jadi yang pertama harus diinstal dulu Node-nya ya. Atau kalau teman-teman sudah install npm dan juga Node-nya, nah teman-teman bisa langsung eh, eksekusi beberapa perintah tadi ya. Jadi yang pertama npm init y. Nah itu untuk kita membuat eh, paket JSON-nya, jadi kita harus berada di folder yang kita inginkan. Jadi saya tadi buka folder belajar Node.js ya di Visual Studio Code. Selanjutnya setelah itu baru saya eksekusi code-nya. Dan setelah itu tereksekusi, teman-teman tinggal eksekusi apa namanya perintah npm install express-nya seperti ini. Ya, nah dia otomatis akan menginstal packet dari express-nya. Nah ini fungsi express-nya adalah nanti untuk membantu kita bikin REST API dengan mudah seperti itu. Ya. Nah kalau sudah ya, jadi kalau sudah kita coba dulu ya. Jadi yang pertama kita buat sebuah file terlebih dahulu, mungkin dengan nama index JSON begitu ya. Jadi apa namanya file index JSON yang nanti kita akan gunakan untuk eh, membuat atau eh, coba mengakses API-nya. Ya, jadi di sini ada beberapa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah kita melakukan import express-nya ya. Di sini jadi kita buat nah ini ya. Jadi kebetulan saya pakai Copilot jadi sudah dibantu. Nah, ini tinggal di tab-tab saja. Nah, ya. Nah, middleware-nya di sini karena tadi kita eh, menggunakan apa namanya JSON ya. Jadi kita eh, deklarasikan juga ya. Jadi JSON-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini coba kita buat simple untuk root-nya ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti yang akan kita apa namanya akses itu adalah ini ya, app.get itu ya. Slash. Nah, slash ini menandakan bahwa dia adalah index. Jadi, ketika mengakses file index.js, root ini yang pertama kali diakses seperti itu ya. Ya, jadi di sini ada rec dan res-nya. Jadi res-nya adalah output-nya, yaitu kita akan memberikan apa namanya kembalian atau menampilkan hello world. Sementara rec ini adalah request. Jadi nanti kalau ada request dari body ataupun dari header, nah kita bisa handle-nya melalui request-nya ini. Ya. Nah, di sini ya. Terus selanjutnya kita jangan lupa ya. Jadi untuk membuat apa namanya servernya ya. Jadi start the server di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi start the server seperti ini. Jadi di mana nanti ketika kita running, kita itu akan menggunakan server yang di atas ini portnya ya. Jadi port 3000 ya. Sehingga apa namanya ya ini sebenarnya bisa kita tentukan sendiri ya. Jadi kita sesuaikan mau port 3001 atau port yang lain. Nah, itu bisa kita tentukan sendiri seperti itu ya.
Nah, kalau sudah, coba kita save ya. Jadi kalau sudah, coba kita save. Nah, ini nggak bisa teman-teman langsung akses ya melalui browsernya. Jadi teman-teman harus jalankan dulu servernya ya, di mana server apa namanya index.js-nya ini ya. Jadi caranya adalah ketikkan node index.js, kita eksekusi. Nah, nanti akan muncul nih servers is running ya. Jadi server runningnya di eh, sekian. Nah, kalau sudah kita tinggal klik aja nih ya. Jadi nggak bisa diklik ternyata ya. Nah, atau bisa kita akses langsung ya, kita copy aja nih. Nah, nanti coba kita buka browser, kita akses, wait, 300 di sini ya. Ini 3000 tadi ya. Nah, ini Hello World. Artinya servernya sudah jalan ya. Jadi servernya sudah jalan di sini, tapi kita belum bisa akses melalui atau kita belum buat endpoint untuk API-nya ya. Jadi kita belum buat endpoint nih untuk API-nya di sini ya. Sehingga kita harus buat ini dulu apa namanya endpoint terlebih dahulu ya di dalam file index-nya tadi ya. Jadi caranya adalah ya kita buat sebuah endpoint gitu ya. Endpoint. Nah, ini eh kita pakai yang endpoint handle get ya. Jadi pakai yang get aja dulu, get request. Nah, ini ya sampel data. Jadi saya gunakan apa namanya Copilot-nya saja ya. Nah, oke. Nah, ini. Jadi kita sudah memiliki satu endpoint di sini ya. Jadi endpoint-nya ini pada saat kita mengakses kita harus mengikutin root-nya ini ya. Jadi app.get gitu ya slash eh, API slash data. Nah, coba kalau kita running melalui browser seperti apa hasilnya ya. Nah, jadi kita sudah buat endpoint ya di sini ya teman-teman. Jadi akan kita coba akses ya dengan melalui browser terlebih dahulu ya. Jadi kalau tadi kan localhost 3000 itu kita eksekusi jalan dengan normal. Nah, ini coba kita akses ya API dot apa tadi data. Nah, nah, ini ya cannot get API data ya. Nah, di sini itu yang pertama ya, jadi eh, ada kemungkinan karena tadi kita menjalankan servernya sebelum adanya code ini ya, sehingga ketika kita save index.js-nya itu dia nggak seperti PXP ya. Jadi kalau PXP di save filenya terus di run ya, nah itu akan terupdate. Nah ini sepertinya tidak, jadi harus coba kita keluar dulu ya. Jadi kita stop dulu servernya. Caranya kalau di Mac itu tekan Ctrl C ya. Nah jadi servernya udah nggak running. Nah baru kita running ulang ya. Nah nih, nah ini coba kita akses. Nah ini running dengan baik ya. Jadi hasil datanya akan seperti ini ya. ID satu, name, sampel data, description, the sum, sampel data from the API. Jadi hasilnya adalah berupa JSON. Nah, ini kalau kita eh, apa namanya tanpa menggunakan header, tanpa menggunakan body, kita bisa menggunakan URL seperti ini ya. Karena di sini adalah metodenya get, jadi masih bisa. Nah, coba kita buat yang metodenya buat endpoint ya untuk metode post ya. Nah ini ya, nah, oke. Nah di sini rootnya juga sama ya. Jadi rootnya
API slash data gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa Pak, sama dengan yang di atas nggak apa-apa, karena yang membedakan itu adalah metodenya. Di sini menggunakan metode post, sementara di atas menggunakan metode get. Nah, itu nanti akan berbeda begitu ya. Nah, nanti coba kita akses dari sini. Oke, ini masih bisa atau kita ubah ya di sini ya. API post gitu ya. Hmm, post. Nah, cannot get post. Nah, tadi belum kita jalan apa namanya stop. Nah, sebenarnya ada ya teman-teman caranya. Jadi biar nggak apa istilahnya, biar nggak kita stop, kita run, stop, run. Nah, itu eh, ada ininya juga apa namanya. eh, Nah, jadi supaya nggak servernya kita start, terus kita stop lagi, kita start, kita stop lagi ya pada saat kita ngedit filenya. Nah, itu sebenarnya kita bisa install yang namanya eh, Nodemon ya. Jadi Nodemon ini fungsinya adalah ketika kita melakukan perubahan di filenya gitu ya. Jadi servernya tetap running dan kita nggak perlu stop. Jadi nanti otomatis sudah update sendiri. Nah, itu cukup mudah juga caranya. Jadi kita tinggal install ya npm install y nodemon. Ya. Nah, kita tunggu sebentar. Ya, jadi eh, di teman-teman coba diinstal ya. Jadi seperti itu cara installnya. Nanti dia otomatis. Nah, di sini sepertinya harus saya konfigurasi terkait apa namanya eh, permission dari eh, foldernya ya. Jadi ya dah nggak apa-apa nanti saya ini apa namanya di akhir aja saya konfigurasi. Jadi setelah kita tadi ubah code-nya ya, jadi kita coba running node-nya ya. Jadi kita pakai node biasa. Jadi nanti kalau pakai node daemon itu eh, apa namanya perintahnya adalah no daemon ya index.js. Jadi itu untuk running ya. Dengan catatan Innodemonnya sudah terinstall. Nah, kalau seperti ini kita jalanin pakai Node aja dulu ya, Node.js. Jadi sudah jalan servernya. Nah, ini kita coba ya. Jadi kalau di sini itu masih belum bisa diakses. Kenapa? Karena pada saat kita nge-request melalui eh, browser seperti ini, itu formatnya adalah berupa get sebenarnya. Nah, makanya sesuai dengan endpoint-nya, jadi endpoint di sini untuk eh, ya, jadi endpoint-nya ini menggunakan metodenya post sehingga nanti pada saat teman-teman kirim request-nya itu juga harus metodenya post sehingga sesuai ya. Nah, caranya bagaimana Pak? Ya, jadi caranya kita menggunakan tools yang namanya eh, Postman ya. Jadi coba teman-teman install aja Postman. Jadi Postman ini sudah bisa digunakan menggunakan Mac ataupun menggunakan Windows ya. Jadi di sini eh, tinggal saya sesuaikan aja ini ya. Jadi user tadi ep post ya. Jadi tanpa ada body ya, kita hapus dulu bodinya. Atau saya ulang deh ya. Jadi biar nggak bingung teman-teman. Jadi langkah pertama ya, jadi teman-teman di sini bisa buat folder ya. Jadi kalau saya di sini ada beberapa folder ya yang memang digunakan untuk project. Jadi teman-teman pertama bisa create a new collection ya. Di sini blank collection aja. Nah di sini dikasih atau di rename ya. Jadi di rename belajar eh, Node REST seperti itu ya. Nah, kalau sudah di sini baru kita buat
add request ya. Jadi buat kita get add request, jadi defaultnya adalah requestnya itu get. Nah, sebenarnya yang tadi itu bisa kita akses juga teman-teman ya. Jadi endpoint yang get ini, yang API data ini, nah ini juga bisa kita akses melalui eh, apa namanya Postman ya. Nah, kalau sudah, jadi sudah buat new request ya. Nah, ini bisa di rename ya. Jadi silakan di rename. Ini misalnya percobaan pertama. Nah, itu. Nah, kalau sudah di rename jangan lupa di save ya. Wah, ini belum diisi, jadi silakan nanti diisi. Sini saya pakai API data. Sorry. Nah, nanti tinggal di save. Nah, kalau sudah tinggal di send. Nah, di sini ya. Jadi hasilnya itu akan muncul di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman di pos man ya di Postman ini teman-teman bisa melihat eh, ininya apa namanya code-nya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan PXP ya, backend-nya pakai Node.js atau REST API-nya pakai Node.js, nanti yang mengelola di front end itu menggunakan PXP atau yang lain di sini ada banyak sih pilihannya ya. Jadi silakan teman-teman sendiri sesuaikan. Nah, ini juga ada Node.js native dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa menggunakan ini. Jadi sudah disediakan code-nya seperti itu ya. Nah, ini yang tadi get. Kalau get berhasil ya, tadi dari browser juga sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba yang post ya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya jenisnya. Ada post, put, patch, delete, head, dan option. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan atau menyesuaikan. Biasanya kalau kita mengirim data ke ini, kemana namanya? Ke kita ada ngirim datanya, entah itu menggunakan header ataupun body, nah itu sebaiknya menggunakan post ya supaya apa? Supaya datanya itu tidak muncul di atau tidak terlihat di bagian klien. Jadi untuk keamanan. Sehingga teman-teman juga harus paham kapan menggunakan get, kapan menggunakan post begitu ya. Nah, ini kita menggunakan post dengan ini saya copy ya dari sini. Nah, seperti ini kita belum ada ngirim di body atau menggunakan authorization ya di sini ya di body di header atau authorization diganti dengan post. Coba kita save ya. Nah, selanjutnya kita send. Nah, kalau di sini sukses ya. Sementara kalau tadi di sini nggak berhasil ya. Padahal harusnya sudah di apa namanya running ulang. Nah, itu harusnya nggak udah bisa ya. Nah, itu untuk postnya ya. Jadi ada dua metode tadi, ada post, ada get. Nah, di sini pun eh, apa namanya kita gunakan formatnya format JSON ya, teman-teman. Jadi format JSON itu ya kurang lebih sama seperti apa namanya eh, array ya. Jadi array entah teman-teman mau memunculkan array dua dimensi, array satu dimensi, ataupun array yang lainnya. Nah, itu teman-teman harus tentukan di sana seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah kita bisa akses ya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa ngirim data ya teman-teman ya ke atau kita pada saat request itu kita bisa mengirim data melalui body ataupun melalui header ya. Karena di code-nya di sini, jadi teman-teman bisa lihat, jadi ada cons body request body. Jadi kita membuat sebuah variabel dengan nama body ya, di mana eh, data yang kita kirim atau kita kirimkan gitu ya melalui request yaitu di body, nah itu nanti akan dihandle melalui variabel ini dan selanjutnya akan dimunculkan message-nya atau datanya itu di sini ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi di Postman-nya kita kirim body ya. Jadi kita gunakan atau teman-teman di Postman-nya cari tab body. Di sini ada banyak ya, authorization, header, dan body. Nah, nanti akan kita coba body dan header ya. Jadi di sini ya kita seperti buat file JSON biasa gitu ya. Jadi misalnya nama, namanya siapa?
Yudi Anggara seperti itu ya. Nama, ala, alamat, dan pasal. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita send, nah maka akan muncul di sini body, nama, Yudi Anggara, alamat, dan pasal. Jadi kalau kita mau buat atau ngirim data atau pada saat API-nya request itu ada kebutuhan data yang harus dikirimkan melalui body, nah bisa melalui sini. Nah, kita coba misalnya buat namanya lebih dari satu gitu ya. Jadi gunakan variabel apa namanya macam array dua dimensi gitu ya. Nah, seperti ini nama Yudi Anggara misalnya Wijaya alamatnya jam berapa. Nah, nah, seperti ini. Jadi bisa kita sesuaikan nanti apa kebutuhan data yang akan kita kirim ya. Nah, nanti kalau mau akses melalui apa namanya PHP atau yang lainnya bisa melalui sini seperti itu ya. Nah, nanti kelihatan nih di sini metodenya post dan data yang kita kirim ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau header gimana ya? Jadi melalui header. Nah, kalau melalui header itu bisa kita di sini saya sudah ngetik tadi ya. Jadi cons reset data rec header. Jadi di sini tinggal kita tambahkan ya header. Nah, receive data ya. Jadi setelah body nanti akan muncul headernya. Jadi kalau header itu nanti teman-teman tinggal buka aja tab headernya, nanti disesuaikan. Nah, di sini udah saya buat nih jenis kelamin dan juga usia. Tinggal dicentang, terus di send. Wah, kalau nggak mau ya. Nah, ini tadi ya. Jadi belum dimatikan, terus di atau di stop, terus di run lagi. Ya. Nah, kalau sudah baru kita run ya. Nah, nanti header akan muncul seperti ini. Jadi, apapun header yang sebenarnya di header itu ada mengirimkan seperti ini ya, Postman token, host, dan lain sebagainya. Itu akan muncul ya. Jadi nanti yang mana yang mau kita ambil itu disesuaikan ya. Jadi tadi yang kita buat itu adalah jenis kelamin laki-laki usia 36. Nanti akan muncul juga di sini seperti itu. Ya, jadi nggak terlalu susah ya. Jadi nanti di apa namanya di handle dari atau hasil dari